Desa Rendeng di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terkenal secara turun-temurun memproduksi gerabah. Awalnya para pengrajin gerabah hanya memproduksi gerabah peralatan rumah tangga seperti kuali, kendi, dan alat rumah tangga, tetapi perkembangan berikutnya para pengrajin beralih membuat bentuk gerabah kerajinan celengan. Perjalanan usaha kerajinan gerabah di daerah itu dihadapkan pula kepada berbagai permasalahan. Selain bahan baku, kreativitas juga peralatan pengering dan diversifikasi produk, dan ketika harus menghadapi musim hujan, karena untuk pengeringan mengandalkan pada alam, yaitu sinar matahari. Program Iptek Dalipi di Sentra Industri Kerajinan Gerabah antara lain mengumpulkan berbagai data penelitian yang erat kaitannya dengan proses produksi, bahan mentah sampai bahan jadi, pengeringan dan pembakaran, permodalan dan pemasaran. Di desa ini, para pengrajin gerabah membuat gerabah peralatan rumah tangga, yang bahan bakunya sebagian besar mengandalkan dari tanah atau pasir di lingkungan terdekatnya. Di dekat Sungai Bengawan Solo dengan menggunakan peralatan yang sederhana. Di desa ini pula, para pengrajin membuat gerabah kerajinan yang bahan bakunya diperoleh sangat jauh dari lokasi produksi, yaitu 10 km dengan proses peralatan produksi yang lebih panjang, namun memiliki prospek untuk dikembangkan dari model, desain, serta teknik pembuatan, dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam pengembangan tipe gerabah kerajinan. Identifikasi para peneliti mengenai profil pengrajin gerabah yang sehari-harinya hanya membuat gerabah, kemudian dijual kepada orang lain dan berperan sebagai pemasok barang jadi atau mengandalkan pengusaha lain atau pengepul sebagai tumpuan hidup mereka, berada pada strata ekonomi bawah. Tipe pengepul adalah para pengrajin yang mengumpulkan dan langsung membeli hasil buatan gerabah pengrajin yang masih setengah jadi untuk dikeringkan, dibakar, dan pengecatan. Tipe pengepul berada pada strata sosial ekonomi menengah ke atas, memiliki modal yang banyak untuk membeli hasil produksi pengrajin. Di antara mereka juga terdapat tipe pemasar yang langsung menjual produknya ke pasar dan tipe mandiri. Mereka adalah para pengrajin yang sejak memproduksi hingga ke pasaran dan biasanya telah memiliki ikatan emosional dan memiliki pelanggan serta membuat kerajinan berdasarkan pesanan.
Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah itu merupakan investasi yang cukup penting. Namun para pengrajin biasanya tidak bisa berbuat banyak ketika dihadapkan kepada lesunya permintaan pasar, faktor cuaca dan teknologi, serta modal ketika harus berhadapan dengan pesanan yang tiba-tiba tinggi. Teknologi yang diintroduksikan kepada para pengrajin gerabah lebih diarahkan kepada pembenahan produksi dan mengurangi ketergantungan kepada alam, misalnya dengan teknologi tepat guna seperti alat pengering atau oven pengering. Memang pada akhirnya teknologi ini tidak banyak dilakukan pada saat musim kemarau, sehingga pengeringan bahan baku dan bahan setengah jadi kembali pada kebiasaan semula, yakni mengandalkan tenaga matahari. Padahal oven pengering bermanfaat untuk membantu proses pengeringan ketika musim penghujan tiba. Berdasarkan kajian, maka selain teknologi yang diintroduksikan, para pengrajin memerlukan modal dan pengembangan produk industri kecil gerabah untuk mengoptimalkan produksi gerabah. Para pengrajin gerabah tinggal di Desa Rendeng, Kecamatan Kalitidu, yang sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada alam untuk dibuat gerabah. Proses produksi kerajinan gerabah diawali dengan pengambilan bahan baku atau bongkahan tanah di daerah itu. Pengangkutan bahan baku dari lokasi ke tempat produksi, misalnya untuk gerabah kerajinan bahan bakunya, diambil dalam jarak yang cukup jauh dari lokasi produksi, yaitu sekitar 10 kilometer. Bahan baku tanah itu disimpan di tempat penampungan. Selanjutnya, mulai dengan pencacahan dari bahan baku tanah yang besar menjadi bentuk kecil. Lalu dijemur dengan terik sinar matahari. Kemudian perendaman. Tanah yang telah dijemur dan direndam dicampur dengan pasir. Setelah dicampur dengan pasir, diangkat dan dibentuk bola-bola. Tanah dalam bentuk bola-bola digiling untuk penghalusan campuran. Hasil gilingan bahan siap dibentuk atau dicetak. Ini adalah pekerjaan pembentukan percetakan dengan semen, meski telah diperkenalkan pencetakan dengan gips yang lebih murah, lebih mudah mengerjakannya, tidak banyak bahan baku yang digunakan untuk membuat gerabah, dan hasilnya lebih halus dan bersih. Keramik yang telah dicetak dijemur atau dikeringkan. Para pengrajin mulai membentuk akhir atau penggabungan antar bagian.
Hasilnya dilakukan pengeringan dan penjemuran akhir. Setelah dibentuk dalam berbagai model, hasil pengeringan siap dibakar. Pemeriksaan terhadap hasil akhir dilakukan para pengrajin untuk perbaikan. Setelah itu, mulailah pemberian warna dan penyelesaian akhir. Produk-produk jadi itu disimpan di tempat penyimpanan produk. Suko Istianto dari Untak, bekerja sama dengan LIPI sejak tahun 99 sebenarnya untuk menangani pengembangan manajemen dan industri kerajinan gerabah di Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini bertujuan untuk yang pertama sebenarnya untuk mengembangkan produk unggulan yang merupakan ciri khas dari Kecamatan Rendeng ini, Kecamatan Malu maksud saya, yang sudah menjadi ciri khas daerah ini bertahun-tahun yang lalu. Sejak, kalau tidak menurut informasi yang kami temukan, ternyata bahwa kegiatan untuk pembuatan celengan ini udah berlangsung sekitar 3 atau 4 generasi yang lalu. Pada tahapan awal kita mencoba masuk ke kerajaan ini, pada intinya lebih kepada usaha untuk mengembangkan potensi daerah yang menjadi salah satu program dari pemerintah provinsi pada awalnya dan juga menjadi program pemerintah kabupaten dalam kaitan dengan peningkatan ekonomi kerakyatan. Kemudian ditunjang dengan kegiatan Iptekda LIPI, ini digabungkan menjadi satu kegiatan yang secara bersama-sama akan mengembangkan baik secara teknologi maupun manajemen untuk pengembangan industri ini. Untuk memenuhi selera konsumen dan kualitas desain melalui program Iptekda LIPI, selain permodalan para pengrajin juga diikutsertakan dalam pelatihan, antara lain untuk memperkenalkan teknologi baru yang dibimbing oleh seorang pengrajin asal Lamongan, lulusan Akademi Seni Yogyakarta yang berhasil membuat desain seni gerabah dengan berbagai bentuk dan kreasi. Para pengrajin mendapat pengetahuan, namun mereka tetap dengan pola lama yang sudah menjamin dibeli pasar. Asumsi para pengrajin pembuatan model yang baru walaupun lebih mudah dan bercita rasa seni belum tentu mendapatkan perhatian pasar yang sudah ada. Perlu disampaikan sebuah gambaran awal gitu. Bagaimana sih kondisi yang ada pada waktu awal-awal kita mencoba untuk memasuki dalam kegiatan ini. Bahwa dari data yang kami kumpulkan pada tahapan penelitian, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat di Kelurahan Rendeng ini memang menangani kegiatan yang berasal dari tanah liat. Kebetulan di kelurahan atau di Desa Rendeng ini terbagi menjadi 2 pedukuhan atau 2 RW, yaitu Karuk dan Rendeng sendiri. Di Desa Karuk lebih berorientasi kepada pembuatan celengan atau gerabah yang seperti yang nanti ada di belakang saya ini, dan kemudian untuk yang di Rendeng berorientasi kepada pembuatan barang-barang gerabah rumah tangga. Nah, untuk tahapan-tahapan yang paling awal, kita mencoba untuk masuk kepada peningkatan industri celengan dengan pertimbangan bahwa ini merupakan ciri khas yang utama. Sedangkan untuk yang di industri untuk
gerabah rumah tangga itu udah cukup umum, ada di mana-mana, sehingga untuk pendalaman yang lebih banyak sementara belum kami lakukan. Nah, dari sekitar 120 kepala keluarga yang menangani kegiatan untuk celengan dalam hal ini terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama yang kita sebut sebagai pengrajin, ini berkisar sekitar 90 kepala keluarga. Kemudian ada sekitar 12 kepala keluarga yang dia selain sebagai pengrajin juga menjadi semacam pengepul bagi pengrajin-pengrajin yang lain. Dan kemudian sisanya adalah para kepala keluarga yang bergerak di kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan ini, baik dalam bidang pemasaran, angkutan, maupun kegiatan-kegiatan penyedia jasa dan bahan baku yang dimaksudkan untuk pengembangan industri ini. Dari kondisi yang seperti itu ternyata bahwa perkembangan yang ada sampai saat itu, mereka mendapatkan masalah yang utama adalah kesulitan untuk meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas dalam produksi. Secara kualitas yang kita lihat di sini, karena pengembangan-pengembangan yang pernah mereka lakukan lebih banyak memakai cara-cara yang sangat konvensional, sangat tradisional. Mulai dari proses pengambilan bahan, pengolahan-pengolahan sampai siap untuk dicetak, dan kemudian pencetakan, bahkan sampai kepada penyelesaian dan pemasaran itu masih memakai pola-pola yang sangat konvensional. Sedangkan dari sisi kuantitas, yang dapat kita sampaikan bahwa mereka memang baru bisa menangani dalam jumlah-jumlah yang kecil. Selain karena teknologinya, juga masalah yang kedua, mereka tidak mempunyai modal yang cukup untuk pengembangan dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ini yang kemudian akan menjadi penekanan-penekanan kami dalam penanganan untuk kegiatan pendampingan. Gerabah tradisional maupun modern masing-masing memiliki penggemar tersendiri. Yang jelas, setiap rumah tangga pasti memiliki kerajinan gerabah yang berasal dari tanah liat. Salah satunya adalah kerajinan gerabah dari Desa Rendeng, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur.